Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan kajian kita yang masih terkait dengan bahas kitab fikih Asmaul Husna. Kita tentang fikih Asmaul Husna, nama-nama Allah yang husna. Dan kita masuk dalam pembahasan yang bagian terakhir, yaitu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Qala mu'allif hafidhallahu ta'ala, wa fi qawlihi dzul jalali wal ikram jam'un baina naw'aini minal wasfi katsiran ma yaqrun bainahuma bil Qur'anil Karim. Di dalam firman Allah Ta'ala dzul jalali wal ikram ini ya terdapat penggabungan antara dua jenis sifat, ya, sifat Allah Ta'ala. Dan seringkali di dalam Al-Quranul Karim ini adanya penggabungan dua nama atau dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya firman Allah Ta'ala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahannya semoga terlimpahkan kepada kalian, wahai ahlul bait. Sesungguhnya dia innahu hamidum majid. Gandengkan antara hamid dan majid. Hamidum majid. Kalau hamid majid, hamid dan majid ini nama apa sifat? Nama Allah apa sifat Allah? Hamidum majid. Hamid nama. Hamidum majid kayak Sami, Basir, semacam itu. Demikian juga wa qauluhu fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ghaniyyun karim. Sungguhnya Rabbku, Tuhanku itu adalah Ghaniyun Karim, maha kaya lagi maha mulia. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah itu kana afuwan qadira. Ada dua nama disebutkan, afuwan qadira, maha pemaaf lagi maha kuasa. Wa qaulu ta'ala wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha kuasa dan Allah itu ghafurun rahimun. Ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian juga firman Allah Ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Dan semacam ini banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, yakni di dalam penjelasan atau di tengah penjelasan beliau tentang dua nama, yaitu Al-Hamidum Majid, yang maha terpuji lagi maha agung. Qala bahwasanya keduanya wa anahuma ilaihima yarsi'u al-kamalu kulluh, bahwasanya kepada dua nama ini kesempurnaan seluruhnya kembalinya kedua nama ini. Wa amal majdu, al-majid berarti dul majdi, al-majid maha agung.
Al-majdu, adapun al-majdu fa huwa mustalzimun lil azamah was-sa'ah wal jalal. Al-majdu, adapun al-majdu yaitu ini mengharuskan adanya apa? Keagungan. Keagungan, kemahaluasan dan juga al-jalal. Jalal juga keagungan, kebesaran, keagungan. Sementara alhamdu pujian ini menunjukkan pada sifat-sifat al-ikram, sifat-sifat pemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Dzul Jalali wal Ikram. Allah taala itu zat yang memiliki yaitu apa? Keagungan dan kemuliaan. Dan ini makna perkataan seorang hamba, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah menunjukkan uluhiyah Allah dan keesaan Allah di dalam uluhiyahnya. Karena makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Pernyataan keesaan Allah di dalam uluhiyah, bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Maka fa uluhiyatuhu, uluhiyah Allah tastalzimu mahabbatahu at-tammah. Uluhiyah Allah ini menuntut adanya apa? Kecintaan kepada Allah yang sempurna. Sementara Allahu Akbar dalun ala majdihi wa azamatihi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini menunjukkan keagungan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yastalzimu tamjidahu wa ta'zimahu wa takbirahu. Maka Allahu Akbar ini menuntut yakni apa? Untuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah wa ta'zimuhu wa takbiruhu. Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ini menggandengkan antara dua nama ini di dalam Al-Qur'an seringkali. Yaitu Hamidum Majid. Fal jalalu yatadhammanu at-ta'zim. Al-jalal, keagungan ini jadi yatadhamman, jadi mengandung di dalamnya ta'zim. Ta'zim ini pengagungan kepada Allah. Wal ikram yatadhamman al-hamda wal mahabbah. Ikram ini mengandung adanya pujian dan juga kecintaan kepada Allah. Memuji Allah dan mencintai Allah. Pujian dan juga kecintaan kepada Allah. Qala Al-Khattabi rahimahullah, Al-Khattabi rahimahullah mengatakan di dalam penjelasan fi bayanil ma'ani, dalam ini penjelasan tentang makna-makna allati yatamiluha hadzal ism, yang terkandung oleh nama ini. Beliau sebutkan wal makna anna Allah jalla wa azza mustahiqqun ayyujalla wa yukrama fala yujhad wala yujhadu wala yukfaru bih. Maknanya bahwasanya Allah Jalla wa Azza ini berhak, satu-satunya zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Maka la yujhadu, tidaklah dikufuri dan juga tidak diingkari dan dikufuri. Maka seorang hamba tidak boleh mengingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yahtamilu atau yuhtamalu ayakunal makna, bisa juga dipahami. Jadi kalau bilangnya apa? Allah itu mengagungkan Allah dan memuliakan Allah, Dzul Jalali wal Ikram. Bisa juga
Dipahami maknanya annahu yukrima ahla wilayatihi wa yarfa'u darajatihim bitaufiqi li ta'atihi bid dunya wa yujilluhum bi ayyataqabbala a'malahum wa yarfa' fil jinan darajatihim. Kalau ini berarti, kalau tadi Allah yang dimuliakan dan diagungkan, atau yang kedua Allah itu memuliakan, akan memuliakan wali-walinya. Orang-orang yang beriman dan berdoa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa yarfa'u darajatihim, dan Allah akan mengangkat derajat mereka. Orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, ini akan diangkat oleh Allah. Yaitu bitaufiqi. Diangkat dengan apa? Dengan diberikan taufik. Taufik, hidayah taufik, diberikan taufik li ta'atihi fid dunya. Diberikan taufik untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah di dunianya. Maka sekali lagi orang melakukan ketaatan kepada Allah di dunia kok bisa taat, menjaga sholat dan sebagainya, ini ya Allah yang berikan taufik hidayah itu. Wa yujilluhum, dan Allah mengagungkan mereka, yaitu dengan menerima amal-amal mereka dan mengangkat mereka di dalam surga, mengangkat derajat mereka di dalam surga. Wa qad yuhtamalu ayakuna akhadul amrayni wa huwa al-jalal, atau ayakuna akhadul amrayni wa huwa al-jalal mudhafan ila Allah subhanahu wa ta'ala bi makna as-sifah lahu, wal akhar mudhafan ila al-'abdi bi makna al-fi'lu min. Bisa juga dipahami yaitu bahasa salah satu dari Abdul Jalali wal Ikram, salah satu dari dua hal ini, yaitu al-jalal ini mudhaf, dimudhafkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi makna as-sifah lahu. Allah memiliki keagungan. Allah memiliki keagungan. Dan yang lain ikram ini mudhaf, yani kepada hamba bi makna yani al-fi'lu minhu, yani pemuliaan darinya. Suatu hal yang dilakukan darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kayak tadi berarti Allah memiliki keagungan dan juga akan memuliakan hambanya. Ini ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi ketakwaan ya hanya ditujukan kepada Allah, dan juga Allah yang memberikan ampunan. Fansarafa akhadul amrayni wa huwa al-maghfirah ila Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhar ila al-ibad wa huwa taqwa. Maka sini maghfirah ini ditujukan yakni kepada Allah Ta'ala, yaitu Allah yang ini memberikan ampunan, dan yang lainnya kepada hamba, yaitu wa huwa at-taqwa, ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Tiga, yakni kemungkinan makna ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semaqala, kemudian dia mengatakan al-qaulul awwal aqrabuha ila murad. Jadi pendapat yang pertama, kemungkinan yang pertama ini aqrabuha ila murad, yang paling dekat kepada apa yang diinginkan. Apa berarti yang pertama tadi? Dzul Jalali wal Ikram, Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan.
Summa qala wa idza kana mustahiqqan lil ijlali wal ikram lazima ayyakuna muttasifan fi nafsihi bima yujibu dzalik. Apabila Allah itu mustahiqqan lil ijlal, yakni zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan, maka hal itu mengharuskan Allah itu memiliki sifat, yaitu dengan sesuatu yang memang yujibu dzalik, mewajibkan hal itu. Kama idza qala, sebagaimana idza qala al-ilahu wal mustahiqu li ayyulah ayyuban, sebagaimana idza qala, apabila yang mengatakan al-ilah wal mustahiq. Al-ilah, ilah artinya adalah zat yang berhak untuk yu'lahu, ayyulah ay li ayyulaha ayyuban, zat yang berhak untuk disembah, diibadahi. Kana huwa bi nafsihi mustahiqan lima yujibu dzalik. Wa idza qila huwa ahlut taqwa kana huwa bi nafsihi mutasifan bima yujibu ayyakuna wal muttaq. Dan apabila dikatakan dia itu ahlut taqwa, maka dia di dalam dirinya mutasifan, memiliki sifat dengan atau disifati atau memiliki sifat, yaitu sesuatu yang mengharuskan untuk ditujukan takwa itu kepadanya. Wa minhu qaulu Nabi sallallahu, di antaranya termasuk itu ada sabda Nabi sallallahu, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila Nabi mengangkat kepala beliau dari ruku', bangun dari ruku', ba'da ma yaqulu rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa quluna laka abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi mikal jaddu. Ini doa apa? Doa setelah ruku'. Iya, setelah ruku' itidal. Jadi kata itidal baca apa? Rabbana walakal hamdu. Habis itu lanjutannya, ya iso dihafalkan ini. Kalau bisa ini hafal. Pada imam hafal. Jadi lepas subuh itu kan disunahkan kunut. Kunut itu panjang bacaannya. Sebagaimana suratnya panjang, maka ini bagus dibaca. Ini. Nanti bisa dicek bacaan i'tidal. Bacaan bangun dari ruku'. Nah, ada. Ini kadang kita baca ini yang panjang kalau pas ya, jadi ya diimbangkan. Jadi bacaan panjang, rukunya panjang. Ini doa tidak. Rabbana, ya, beliau membaca Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi. Rabbana walakal hamdu. Kan biasa sampai sini aja. Ya ditambahilah. Boleh ditambah ini. Nabi mengatakan apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ini membaca mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i. Nah ini lanjutannya, ahlas sana'i wal majdi. Maksudnya apa? Dialah zat, Allah itu yang berhak untuk mendapat sanjungan dan pengagungan. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu, yang paling berhak untuk mendapatkan apa yang diucapkan oleh hamba. Wa quluna laka abdun, dan semua kami ini adalah hamba Engkau ya Allah. Wa quluna laka abdun, kami seluruhnya ini adalah hamba Engkau, hamba. Allahumma la mani'a lima ataita. Insyaallah doa lafaznya ini banyak sering kita baca ya. Ini kan doa termasuk habis salat kan, dikirakan Allahumma la mani'a ini. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang tidak Kau berikan. Wala yanfa'u dzal jaddi mikal jaddu,
dan keagungan tidak akan bisa memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya dari azabmu, darimu. Ya, ini. Jadi misalkan orang di dunia ini punya pasukan banyak, misalkan penjaga banyak, keagungan, harta banyak. Kalau orang itu kafir, ya tetap nggak bisa melindungi hartanya, keagungannya, kebesarannya tidak bisa melindungi dari azab Allah. Tidak berguna lagi baginya. Yang berguna apa? Iman dan amal soleh. Iman dan amal solehnya. Ini kaitannya dengan pembahasan kita, berarti ada ahlas sana'i wal majdi. InsyaAllah hafal ya, bisa dihafal. Agak panjang. Wal ibadu la yuhsuna sanan alaihi. Nah, dan para hamba ini enggak bisa untuk menghitung sanjungan, untuk memberikan sanjungan yang dalam keadaan terhitung bagi Allah, itu enggak bisa. Ini. Wa huwa kama asna ala nafsi, maka dia sanjungan ini sebagaimana yang disanjungkan oleh Allah kepada dirinya. Seorang hamba enggak bisa memberikan sanjungan, masih kurang besar gitu. Maka wa huwa kama asna ala nafsihi. Kadzalika huwa ahlu ayyujalla wa ayyukram. Demikian pula Allah itu yaitu zat yang memang sangat berhak untuk mendapatkan pengagungan, untuk diagungkan dan dimuliakan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yujilu nafsahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengagungkan dirinya dan memuliakan dirinya. Wal ibadu la yuhsuna, ahsa yuhsi itu menghitung. Dan para hamba ini la yuhsuna ijlalahu wa ikramahu, tidak bisa untuk menghitung ini pengagungan dan pemuliaannya. Saking agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada doa la usi sanan alika anta kama asnaita ala nafsika. Doa apa ini? Ada kan doa gitu? La uksi sanan alika anta kama asnaita ala nafsika. Allah waj'al fi qalbi nurun wa fi sam'i nurun, dan seterusnya. Doa misalkan habis sholat witir apa? Kalau habis witir apa? Misalkan Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wa bi wa'afatika min ghadabika wa a'udzubika min la uksi sanan alika anta kama asnaita ala nafsika. Termasuk juga ada doa sujud mungkin ya, ada juga Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sanaan 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Jadi aku enggak bisa untuk memberikan sanjungan atas engkau, la uhsi sanaan 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Engkau ya Allah sebagaimana yang engkau sanjung atas dirimu. Wal ijlalu min jinsi ta'zim wal ikramu min jinsil hubbi wal hamdi. Al ijlal ini pengagungan, al ijlal itu min jinsi ta'zim. Al ijlal ini dari jenis pengagungan. Itu pengagungan kepada Allah. Sedangkan ikram dzul jalali wal ikram, ijlal ini dari bagian dari ta'zim, pengagungan, wal ikram pemuliaan itu min jinsil hubbi wal hamdi, dari jenis cinta, ungkapan cinta dan pujian. Wa hadza ka qaulihi lahul mulku wa lahul hamdu. Dan ini seperti firman Ta'ala lahul mulku wa lahul hamdu, dalam surat At-Taghabun ayat lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya lah kerajaan dan baginya lah pemujian. Maka falahul ijlal, ada alnya berarti istighraq. Falahul ijlalu wal mulku, milik Allah lah al ijlal, segala macam bentuk pengagungan dan juga kerajaan, kekuasaan. Walahul ikramu wal hamdu, dan milik Allah pula lah
Al-ikramu wal hamdu, pemuliaan dan pujian. Summa qala qauluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qauluhu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, di Ar-Rahman ayat 78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa huwa fi mushaf ahli Syam, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram wa huwa qira'atu ibni Amir. Fal ism nafsuhu yudawwa bil jalali wal ikram. Wa bi sa'ili masahif fi qira'atil jumhur dzil jalali wa yakunu al musamma nafsahu. Wa fil ula wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wal mudawwa wajhu subhanahu. Maksudnya mudawwa itu zawwa yudawi dijadikan memiliki, maksudnya yang memiliki al mudawwa itu wajhu subhanahu, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika yastalzimu annahu huwa dzul jalali wal ikram, dan itu mengharuskan bahwasanya Allah itu dzul jalali wal ikram. Allah itu memang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa innahu idza kana wajhu dzul jalali wal ikram kana hadza tanbihan kama anna ismahu idza kana dzul jalali wal ikram kana tanbihan ala musamma. Wa hadza yubayyinu annal murada anahu yastahiqu ayyujalla wa yukram. Ya, ini yastalzim mengharuskan bahwasanya Allah itu dzul jalali wal ikram, bahwasanya apabila wajah Allah itu memiliki keagungan dan pemuliaan, karena hadza tanbih, ini adalah tanbihan bahwasanya Allah itu dzul jalali wal ikram, mengingat penegasan bahwa Allah itu memiliki keagungan dan kemuliaan atau pemuliaan, sebagaimana namanya idza kana dzul jalali wal ikram, apabila dia memiliki, yaitu al jalal, idza kana dzul jalali wal ikram kana yatanbihan alal musamma. Ini menegaskan, menunjukkan penegasan pada yang diberi nama itu. Wahada, dan ini semua menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah bahwasanya Allah itu yastahiqu, zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Dan selesai dari pembahasan kitab ini Asmaul Husna. Dan wabihada yantahi ma aratu iradahu fi fiqh asmaul husna, dan demikian sampai di sini selesailah apa yang diinginkan oleh penulis, yaitu Dr. Razak Hafidhahullah Ta'ala, untuk disampaikan di dalam pembahasan fiqh asmaul husna. Qala walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala ma yassara wa manna la usi saran alaihi rabbi auzini an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini ditutup dengan ayat mengandung doa amin, ya, semoga Allah mengabulkannya. Kemudian tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadikan kita semakin mengenal Allah dan juga mengagungkan Allah. Bagian akhir tadi dzul jalali wal ikram, jadi menjadikan targhib, motivasi bagi kita, anjuran, dorongan bagi kita
untuk lebih mengagungkan dan memuliakan Allah. Mengagungkan Allah termasuk juga dengan berupaya untuk semakin taat kepada Allah. Ketika itu perintah Allah untuk pengagungan, ya segera kita lakukan. Ini larangan Allah, ya kita jauhi. Tentu ya misalkan ya, jadi larangan misalkan ada perintah ketika kita mengagungkan yang memerintah, maka sebesar mana kecepatan dalam melakukan perintah itu. Apa maksudnya? Misalkan ini perintah dari A, sama sih perintah A, nyantai aja lah. Si perintah siapa? Misalkan B. Semakin tinggi yang memerintah biasanya kan semakin cepat. Ini perintah. Kalau di negara kita misalkan negara perintah presiden yang perintah, bukan Pak RT. Artinya mesti semakin tinggi yang perintah semakin. Dan ini bukan manusia, ini Allah yang menciptakan kita. Tapi ujian kita itu kadang di sini ujiannya. Kalau yang diperintah manusia dan manusia itu ada karena ada di hadapan kita atau memang ya kita lihat kan. Kadang-kadang lebih cepat perintah manusia atasannya misalnya yang memerintah kadang lebih cepat dikerjakan daripada yang menciptakan kita. Contoh misalkan sholat itu kan perintah Allah, banyak di Quran sebutkan, ya kan? Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Tapi karena tidak sedikit orang mulai dipanggil kepalanya atau pimpinannya telepon gitu, atau dipanggil langsung hujan panas langsung berangkat. Sholat kadang ntar dulu lah kan, santai-santai dulu, kayak nggak ada rasa kurang untuk pengagungannya. Nah ini kita tanamkan ke diri kita pengagungan kepada Allah, Kita masih banyak kekurangan, kita terus minta pertolongan kepada Allah untuk semakin lama semakin apa bisa mengagungkan Allah. Jadi ketika pengagungan kepada Allah ini besar, di hati kita ada pengagungan ta'zimullah, pengagungan kepada Allah. Demikian juga ta'zimus sunnah, pengagungan kepada sunnah Rasul. Maka ketika ini kita tahu ini perintah Allah, segera lakukan, segera taati. Ketika ini tahu larangan Allah, tinggalkan. Ketika ini perintah Rasul, kerjakan. Maka ketika larangan Rasul, jauhi. Maka ini ketaatan kepada Allah dan Rasul itu kan ketaatan yang mutlak. Mutlak itu pokoknya perintah kerjakan, larangan jauhi. Tapi kalau perintah atau ketaatan kepada selain Allah termasuk ulil amri, ini tidak mutlak. Maksudnya kalau selama yang diperintahkan tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasul, taati. Tapi kalau diperintahkan untuk mengandung maksiat kepada Allah dan Rasul, ya jangan ditaati. Maka ini ketaatan kepada Allah dan Rasul, ketaatan yang mutlak, sehingga kita sangat penting untuk mengagungkan, untuk pengagungan kepada Allah, untuk membesarkan Allah. Al-Tudul Jalali wa Ikram, Allah yang satu-satunya zat yang memang maha berhak untuk diagungkan dan dimuliakan, termasuk mengagungkan kalamullah, ayat-ayatnya, kemudian memperhatikannya, kemudian mengamalkan isinya. Ketika itu perintah kita kerjakan, ketika larangan kita jauhi. Kan isinya itu, karena manusia ini diuji dengan perintah dan larangan. Kita semua itu diuji dengan, di antara ujian manusia itu bil awamir wa nawahi. Ya kan, apa saja. Dalam hal ini kita diperintahkan ini, syariat memerintahkan ini, dikerjakan kan? Kalau dikerjakan berarti lulus dengan ujian perintah itu. Dilarang ini, udah tahu ini larangan, ditinggalkan enggak? Ketika larangan enggak ditinggalkan, enggak lulus dalam ujian itu. Maka demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala ini
menolong kita semuanya untuk semakin taat kepada Allah dan juga bisa melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan apabila selama kita sampaikan ini ada yang salah dan khilaf, ini saya mohon maaf keterbatasan saya dan kekurangan saya dan juga benar syaitan, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa memberikan manfaat bagi saya dan kita semuanya. Alhamdulillah, naktafi fi hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.